Ri, Iya. bantuin gue gambar dong. Gua yang gambarin maksudnya. Enggak, maksudnya bantuin gue, tapi gue yang gambar cuma Lu sejak kapan bisa gambar? karena gue nggak bisa makanya gue minta bantuin. Hai fans, balik lagi di Ngabuburit at Home Bersama gua RJ dan gue Lydia. dan kita akan menemani kalian selama sebulan penuh. Kita akan ngebahas topik-topik seputar teknologi, khususnya smartphone yang akan menambah wawasan kalian. Oke, kita hari ini karena lu mau menggambar, kita ngomongin soal gambar. Tapi tidak sih kalau tidak ada yang menemani kita di sini nih. Iya bener sih. Oh, ada temen gue katanya mau datang mau buka puasa di sini. Harus ada hubungannya soal gambar ya kan. Ada. Kemarin fotografi udah, dubbingan bahkan Iya. udah, ngomongin audio udah, Iya. banyak lah udah. Tenang, dia ada hubungannya kok. Kemarin soalnya gue udah bilang sama dia kalau gue lagi pengen gambar-gambar. Pokoknya gambarnya meaningful lah, ntar ya. Harus meaningful ya. Anaknya sih katanya udah mau nyampe. Di mana ya? Saya tahu di mana. Di mana? Bentar ya. Orang ini terkenal di Instagram kan. Iya. Dia suka bikin komik-komik kan. Iya. Saya buka akunnya, saya lempar ke situ bisa nyampe nih. Oke, boleh. Bentar ya. Iya. Wah, keren sulap. Kita kehadiran Azer. Reza sih. Nah itu dia. Gue baru tahu. Ternyata Azer tuh Reza. Dibalik. Iya. Orang dulu banget. Kayak orang Malang, Cah Malang kan gitu. Tadi Lydia tuh lagi belajar menggambar. Oh gitu. Iya, cuma dia mentok di Gunung 2 dan matahari di tengah. Iya karena gue kalau misalnya gambar itu aja terus kayak sedangkan pas gue buka Instagram lo ya, si tiap gambarnya ini selalu ada pesan, sisipan pesannya. Kita kayak ada opininya gitu di By tiap the way, gambarnya. mungkin ada yang belum tahu Instagramnya Komik Azer. Iya kalau misalnya kalian sering lihat ada komik Azer, nah ini Biasa suka orangnya di nih. repost orang-orang sih. Iya, Oh, iya? terus ntar misalnya pesannya soal buang sampah tapi kalimatnya ini. Itu gimana sih prosesnya? Gue dari dulu punya ketertarikan sama ini apa? Komik yang bukan science fiction. Tapi walaupun gue baca komiknya komik science fiction kayak Dragon Ball, X-Men kayak gitu-gitu. Cuma kak gue remaja gue baca komik Mas Benny dan Mas Mica itu ternyata komik bisa kayak gini. Ceritain tentang kehidupan lu sehari-hari aja. Terus abis itu gue mempelajari komik-komik yang biasanya isinya tentang kehidupan sehari-hari yang remeh-temeh gitu. Kayak Harvey Pekar, dia bikin American Splendor. The Simpsons, Matt Groening yang bikin The Simpsons juga pun begitu. Dari kehidupan keseharian aja. Iya, memang apa yang merepresentasikan saat itu ya, keadaan kondisi waktu itu Iya. diceritain dalam film. Fenomena-fenomenanya sama kadang yang keseharian yang nggak penting aja, tapi ketika kita lihat atau baca itu kayak gue pernah nih kayak gini. Sebenarnya itu yang bikin jadinya relate sama yang baca dan lihat kan. Ya betul. Jadi sebenarnya si gambar lo ini lebih mengutamakan pesannya ketimbang apa sih namanya gambarnya atau gimana? Sebenarnya sih iya sih. Makanya gue bikinnya gambarnya kartun. Karena otak itu agak susah mencerna dua hal berat yang berbeda. Jadi kalau kayak teksnya yang berat dengan gambar yang berat dan detail, Kalau itu, informasinya berat, ya gambar jangan. Gitu. iya ya, jadi kayak dua gue menikmati gambarnya, cuma pesannya jadi nggak nyampe tuh kayak gitu. Makanya kayak kartun-kartun yang ngangkat opini-opini atau isu-isu sosial gitu, banyak kan karakternya simple, supaya kita gampang mencerna. Kayak rambu orang nyebrang. Sesederhana mungkin. Ya kita langsung set, wah ya ini buat orang nyebrang nih kayak gitu. Coba kalau gambar signage rambunya orang nyebrang saya realistis, detail gitu kayak beneran foto orang nyebrang. Ya, kita merhatiin. Iya. Malah jadi sibuk merhatiin posenya ya. lu. Tapi berarti lu bukan berhenti juga sih, kayak gimana ya, jadinya mungkin orang akan nganggap gambar lu jadi gitu-gitu aja. Ya nggak apa-apa. Karena emang harus gimana? Ya nggak tahu, siapa tahu kayak karena lu sebagai ilustrator harusnya gambarnya tuh explore lagi berkembang terus. Itu kalau dia mau ngikutin orang atau klien. Maksudnya gimana nih ngikutin orang atau klien? Kalau lu ngejar skill bagus buat ngikutin klien. Wah, saya butuh ini nih gambarnya, wah, ngikutin gayanya siapa gitu, Michelangelo atau Leonardo DiCaprio gitu. Da Vinci. DiCaprio sih. Ya, lu harus begitu. Lu yang ngikutin klien. Tapi kalau klien mau ngikutin lu, ya udah gitu-gitu. Berarti aja. ini kita ngomongin style lah ya. Ya. Tapi Klien kalau misalnya ngontrak, ngomongin style pun, style yang lu buat nih di Komik Azer ini
itu emang bisa mencakup semua hal atau semua opini yang pengen lu sampaikan? Apakah sudah pasti bisa dengan karakter yang lu buat? Soalnya kadang misalnya nih menerjemahkan gue kadang visual. suka nyoba juga tuh bikin karakter gitu. Misalnya karakter lucu. Biasanya karakter lucu akan susah kalau ketemu pesan sedih. Karena jadi tetap lucu. Walaupun misalnya iya gak sih? Kalau gue gitu gue nangkep ya. Kayak berarti satu karakter atau satu ciri khas itu belum tentu bisa menyampaikan semua hal apapun yang kita mau. Enggak, kalau gua nggak setuju nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak sih, bisa. Makanya ada kartun. Karena buat mewakili itu semua. Ketika dibikin simpel itu mewakili semuanya. Oh iya. Enggak. Kalau ngomongin apa si generiknya itu ya supaya mudah diterima banyak orang. Ya semiotiknya itu. Simbolik. Nah, itu lu belajar nulis juga gak sih? Mungkin secara nggak sadar gue terbiasa menulis karena dari SMA suka baca dan berkesenian pun membutuhkan pengantar karya buat tulisan kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin secara nggak sadar gue bisa nulis. Referensi bacaan lu? Banyak kan buku-buku filsafat sih. Itu lo yang coba lu sebutin deh, sebutin 3 deh. Pertama God is Dead-nya Friedrich Nietzsche. berat terus. Kedua Marx untuk pemula. Karl Marx untuk pemula. Itu masih ada kartunnya gitu. Jadi karena anak SMA ya masih SMA lah ya. Jadi wah ini seru. Terjerumus lah ke dunia filsuf. Itu yang gue suka bingung. Kebanyakan misalnya kayak lu filmmaker, lu nggak nonton film yang mainstream, pasti nonton film yang apa yang gue nggak tahu nih film apa. Termasuk kayak misalnya lu komikus, bahkan lu nggak baca komik, lu malah baca yang berat gitu yang lu suka. Kayak gini deh, gue termasuk orang yang juga suka filsafat. Kayak gue baca Sapiens, lu baca nggak sih Sapiens atau The Forms of Religious Life, Emil Durkheim. Jadi dia juga salah satu filosof juga sih. Nah banyak banget nih sebenarnya ilmu-ilmu tentang manusianya. Tapi gue bingung gimana ya cara nge-translatein pesan-pesannya ini. Entah gue pengen bikin notes kecil, entah gue pengen translatein pakai bahasa gue selalu kehilangan kayak kata-kata. Gini sih kayak apa namanya? Lu pernah gagal ini gak sih? Pernah gagal nyampein lewat gambar? Oh ya sering lah. Cuma ya nggak masalah. Persepsi orang tentang gambar lu apa, multi tafsir nggak masalah juga. Karena emang nggak bisa lu kontrol juga semua kepala di dunia bener. ini. Ngomongin teknis dikit deh. Kalau gue tipikal orang yang merenung dulu, mungkin gue di kamar mandi, gue dapet inspirasi, terus gue baru duduk di depan workspace gue baru bisa menggambar, dapet satu bagus, itu yang gue seriusin. Lu tipikal orang kayak gimana? Apalagi kita rada beda nih, bisa dibilang genre-nya. Kalau gue tipikal yang imajinatif aja, kayak terbang alien apa kayak gitu, yang di luar nalar. Kalau lu kan ngomongin realita. Apa kalau sering terjun ke lapangan? Dengar lu anak introvert. Ya kalau ketika gua dalam indoor di kamar gitu ya bisa gampang bikin gambar di komputerin. Ketika gua lagi berpergian tahun lalu agak sering outdoor asik. Terus gua dapat ide sementara tools gambar gua ada di rumah. Ya mau nggak mau yang paling dekat sama gue dan yang paling bisa gue manfaatkan handphone. Gambar di handphone. Ya, gue nyimpen bank ide buat bahan kartun gue di handphone. Walaupun sketch kasar atau tulisan doang, kayak ada orang kecebur kayak gitu-gitu, gue selalu manfaatinya handphone. Jadi handphone buat gue udah kayak notebook aja sih. Jadi kayak misalnya kayak gini nih, gue langsung kepikiran sesuatu, terus mungkin gue catat idenya apa, terus gue bikin gambar adegan sketsanya gitu ya. Betul. Oke. Lu pakai apa yang biasanya? Gua pakai ini, Fan X2 Pro. Coba gue liat contekan lu. Jangan dong. Yang belum keluar, gue kan pengen tahu ya kan, kita bisa dapat info duluan ya. Kayak gini misalnya. Biasa kayak gini. Sebelum berangkat kesini gue kayak gambarin ibu-ibu jual takjil buat buka puasa, cuma pakai masker karena ya sekarang kan lagi orang-orang lagi pada pakai masker di jalan ya. Belum tentu gue bakal terapin juga sih, tapi selalu gue simpan kalau ada ide apapun gitu. Masalah ide dipakai atau enggak, yang penting lu tangkap dulu aja kan. Ya betul. Dulu gue punya anggapan kalau ide bagus nggak bakal lupa. Jadi ya udah gue nggak catat. Ternyata lupa. Itu umur aja sih. Ya umur 28 gini memang begitu. Alah, dari mana? Gitu Pak. Gara-gara dibahas umur,
Gue selalu percaya seniman itu berubah. Mungkin dulu lu suka hippie pura-hura waktu muda, itu yang lu ekspresikan di gambar lu atau di medium berkesenian lu gitu. Sekarang lu udah bapak-bapak ya. Udah bapak-bapak nih. Apakah jadi benar-benar berubah? Lu yang pesan-pesan yang lu sisipkan di gambar-gambar lu tuh urusan ya udah keluarga, anak. Jadi banyak nggak soal itu? Berubah pasti sih, mulai dari garis, gambar, visual. Oh bahkan topik. sampai garis gambar? Iyalah pasti. Cuma ya nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan juga sama audiens gue. Gue bikin konten yang buat milenial seperti gue ini. Oh keren, millennials. Oke, kita lanjut ke challenge. Ini waktunya challenge ya? Yoi. Nah, yang gini yang saya tunggu-tunggu. Lu biasa sketsa ide di handphone kan? Gimana? Oh sorry, gue lagi mainin handphone baru gue. Udah sebulanan. Gue mau ngasih lu ide nih, biar lu catet. Kira-kira kalau lu terlintas kata ibu-ibu di kepala lu itu apa? Jangan kasih tau gue. Nanti gue akan tebak. Ibu-ibu sekarang lagi ngapain? Saat ini juga nih yang di kepala lu nih. Ada kata ibu-ibu sama sekarang lagi ngapain. Nah itu digambar juga. Yoi, gue kasih waktu lu 5 jam hari. 5 menit. 5 menit. Dan karena gue tahu lu udah terbiasa gambar di handphone, challenge-nya gue tambahin lu gambar pakai tangan kiri. Lu right handed kan? Enggak sih, gue biasa Dia pakai left-handed. hidung ya. Aduh. Kayak orang Eskimo. Ayo kita mulai dari sekarang. Serius nih tangan kiri? Iya. Kan lu katanya pakar ini simple, gambar tuh simple dimengerti. Gua harus ngerti dong. Enggak Tangan gitu, kanan, tangan bukan kiri. tangan kanan yang lagi di sebelah kiri kan? Bukan tangan kanan dipindahin ke kiri. Oke. Cool. Harus relate dengan ibu-ibu. Tangan kiri tuh nggak tahu kalau nggak dilatih tuh suka tremor gitu. Tangan kiri tuh tangan Geter-geter. yang disimpan ketika lu makan di restoran cepat saji, kering bisa buat megang handphone. Jadi tangan kanannya buat makan. Makanya siapa tahu lu lagi makan lu butuh nyatet. Gue kasih challenge sekarang. Ya 3 menit lagi. Wah. Biasanya gue 5 detik doang, cuma ini. Waduh gue hebat 5 detik. Gimana lu mau mengundurkan diri sebagai ilustrator? Struggling tangan kiri. Pakai jempol lagi dia. Ya 1 menit lagi. Udah, skate doang Udah kan? deh. Ya sketch doang. Gokil, susah. Pakai tangan kiri. Termasuk oke sih. Gua akuin Coba termasuk oke. Bentuknya kelihatan. Pasti lagi zumba. Wah, kok lu bisa tahu sih? Gak tahu, feel aja gue. Feeling aja ya? Iya, feeling aja sih ada tulisan ZUMBA di situ. Iya. Entah kenapa kita kepikiran Zumba kan? Kadang kan Iya. bisa aja joget apa gitu, Misalnya foto-foto namanya Zumba. atau apa. Ibu zumba lagi zumba kan? Ibu-ibu Zumba. Enggak, namanya ini Mbak Zu. Oh Mbak Zu. Cuma karena di orang Kayak Jepang. Azer. Reza. Jadi Azer. Oke. Oh dibalik. Coba lihat dong. Lihat dong. Kita telaah. Di sini Azer menggambar, ada tulisan Zumba, ada gambar orang lagi kuda-kuda, tangannya di sini. Ya ibu-ibu Zumba sih ya. Cuma nggak lu dari catatan seperti ini, nantinya ketika lu bawa pulang, yang lu ambil apanya biasanya? Apakah adegannya bener-bener plak-plak akan kayak gitu yang lu gambar nanti? Bentuk iya kemungkinan. Oh kalau bentuk jadi misalnya kayak ide lu dia lagi jatuh, ya udah nanti pas lu di rumah yang akan digambar jatuh. Walaupun nanti bisa berkembang lagi ya, kayak di rumah kayak wah kayaknya lebih seruan kalau ekspresinya lebih hiperbolik kayak gitu-gitu. Cuma ya yang penting gua udah ada ini bang ide gua. Biasanya lu kalau apa namanya menentukan ide mana yang lu eksekusi lanjut, ide mana yang enggak. Dipublish ya maksudnya ya? Iya, bahkan ya dilanjutin gambar kayak misalnya gua kadang berasa waktu lagi kepikiran tuh berasa ini ide keren banget. Tapi pas besok atau selang berapa hari setelah gua ngobrol sama orang, terus gue lihat lagi itu biasa aja dan jadinya kayaknya nggak usah gue terusin deh. Ya banyak juga sih pertimbangannya, kayak ini udah pernah dibikin orang apa enggak ya? Oke. Kayak bulan lalu gue kecolongan gitu, ternyata udah pernah dibikin sama teman gue persis gambarnya. Tapi itu mungkin terjadi di dunia desain. Oh ya mungkin di kesenian itu selalu begitu. Karena nothing new under the sun. Kalau nggak ada yang baru, nggak ada yang benar-benar baru. Seni itu banyak repetisi juga. Jangankan seni sejarah pun gitu kan, selalu berulang. Inilah pertanyaan terakhir biasa. Apa? Lagi mau ngapain, abis ini mau bikin apa? Soalnya denger lu nggak cuman gambar doang.
Iya. Ada lu main lagi? Dia tuh setahu gua katanya kalau misalnya dia kayak tadi nih, wah ternyata saya gagal, saya tidak bisa menggambar pakai tangan kiri, saya mau keluar dari pekerjaan ilustrator. Dia mau jadi gaming, profesional gaming. No, gue tahu nih. Apa, nyanyi? Lo pengen jadi musisi kan akhir-akhir ini? Wah, bukan akhir-akhir ini sih. Udah lama. Sebenarnya dari dulu juga udah main musik. Yang mana nih yang bener? Gue bener gak? Itu bener juga sih. Gue bener gak? Bener juga. Nggak ada kebenaran mutlak. Azek. Berat nih filsuf. Semuanya tuh ada. Filsuf berat. Gue gak nyangka ternyata Komik Azhar seserius ini cuy. Mau serius aja nih. Ya, ngomongin gaming, itu beneran profesional gamers ya? Yoi. Serius loh? Karena udah keseringan nge-game gue, jadi ketika ada kerjaan gambar gitu kayak gambar lagi gitu. Sama ketika gue dulu hobi gambar, bukan profesi gue kartunis atau tukang gambar. Terus gue harus ngedesain, bisa nggak sih gue cuma gambar doang kayak gitu. Nah sekarang begitu, ketika gue udah jadi profesi kartunis, gambar tiap hari sampai pengen muntah, jadi agak bosen rutinitas. Oh terbebani. Jadi lu sekarang tuh lagi juga pengen explore yang baru gitu? Yang baru sama yang pernah gue lakukan juga tapi belum lagi gue lakukan. Kayak musik contohnya yang tadi itu. Terus game juga sih karena dari kecil gue cita-citanya kalau udah dewasa pengen di rumah aja main game. Ya udah, saya doakan Anda jadi gamers ya. Soalnya saya mau jadi ilustrator. Biar gak ada saingan. Iya, biar gak ada saingan. Anda pergi saja, saya mau jadi ilustrator. Oke, kalau gitu kayaknya dari tadi kan gue sama Ari doang yang nanya sama Azhar, Komik Azhar. Kayak better habis ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Offense. Yoi, kita akan buka sesi Q&A di episode selanjutnya. Masih bersama Azhar, gua Rije dan saya Lydia di Ngabuburit at Home. Hai Offense, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program Sejernih Depan Mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jangan lupa ya, untuk info lebih lanjut cek deskripsi di bawah. Dadah.